Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nugroho Setiawan dari program studi agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika kita bicara wakaf, pemahaman sebagian orang selalu mengarah pada benda yang tidak bergerak yang diserahkan untuk diambil manfaatnya. Pemahaman tersebut mungkin yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf seringkali kurang optimal. Demikian juga yang terjadi di pimpinan cabang Muhammadiyah Turi, pemanfaatan tanah wakaf kurang optimal. Hal tersebut dimungkinkan karena pengetahuan, wawasan, dan keterampilan pimpinan cabang Muhammadiyah Turi yang terbatas. Atas dasar permasalahan tersebut, maka kami lakukan pengabdian pada masyarakat dengan judul Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Budidaya Sayuran di Masa Pandemi COVID-19. Pengabdian pada masyarakat ini kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan pimpinan cabang Muhammadiyah Turi dalam mengelola tanah wakaf menjadi produktif dengan membangun kebun sayuran. Selain itu juga menjadikan tanah wakaf Muhammadiyah Cabang Turi sebagai media dakwah bilhal dan menjadikan pengelolaan tanah wakaf ini sebagai contoh bagi masyarakat dan PCM yang lain bagaimana cara mengelola tanah wakaf yang baik. Program pengabdian pada masyarakat kami lakukan dengan beberapa metode, yaitu koordinasi baik internal maupun eksternal, sosialisasi dan penyuluhan, survei lahan, persiapan bahan dan alat pengabdian, pelatihan pengelolaan tanah wakaf, penyiapan sarana dan prasarana kebun, praktek pengelolaan tanah wakaf, pendampingan dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat kami awali dengan koordinasi internal antara tim pelaksana, dosen, dan mahasiswa untuk menyamakan persepsi. Selanjutnya dilakukan koordinasi secara eksternal dengan mitra, yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah Turi. Selanjutnya antara tim pelaksana dengan mitra melakukan survei lahan yang hasilnya menunjukkan bahwa tanah wakaf banyak ditumbuhi oleh berbagai macam jenis tanaman yang kurang bermanfaat, kurang produktif, tidak terpelihara, serta tanah yang ada tidak rata, sehingga ini menjadi bahan masukan bagi kami untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Kegiatan setelah survei lahan adalah sosialisasi dan penyuluhan yang diikuti oleh segenap pimpinan dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Turi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum program pengabdian pada masyarakat dari awal sampai akhir. Sedangkan penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh tim pelaksana dengan materi antara lain adalah tanah wakaf sebagai amanah dari jamaah, budidaya sayuran, serta pengelolaan kebun sayuran. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara menebang seluruh tumbuhan yang ada di kebun tanah wakaf dengan prinsip pembukaan lahan tanpa bakar agar kemudian tidak banyak mengganggu lingkungan. Penyiapan lahan dilakukan dengan cara mengolah tanah, meratakan tanah menggunakan bulldozer karena memang kondisi lahan yang cukup luas, tidak rata dan banyak bebatuan. Apabila dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia, akan membutuhkan banyak energi. Oleh karena itu, kami lakukan secara mekanik menggunakan bulldozer. Tanah wakaf merupakan tanah dari abu vulkanik di lereng Gunung Merapi, sehingga tingkat kesuburannya dan
fraksinya banyak didominasi oleh pasir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air dan juga menambah kesuburan tanah, kemudian kami berikan pupuk organik berupa pupuk kandang yang memang banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Turi. Untuk membantu penyediaan air, dibuat jaringan irigasi dan bak penampung air. Sumber air diperoleh dari tempat yang letaknya lebih tinggi, kemudian dialirkan menggunakan pipa PVC yang kemudian dimasukkan ke dalam bak penampung air seperti ini. Harapannya terutama pada saat musim kemarau, curah hujannya sedikit, maka air yang ada di bak penampung cukup untuk mengairi kebun sayuran yang ada. Untuk memudahkan dalam pengelolaan lahan yang ada kemudian dibuat dalam bentuk guludan atau bedengan dan kemudian ditutup dengan mulsa hitam perak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi kehilangan air akibat penguapan, serta menekan tumbuhnya berbagai macam gulma yang mungkin akan tumbuh. Setelah lahan siap, juga dilakukan penyiapan bibit, dan tanaman utama yang akan ditanam adalah bibit cabai karena memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga harapannya ketika kemudian nanti kebun sudah produktif, maka hasilnya akan lebih tinggi dibanding jenis tanaman sayuran yang lain. Meskipun demikian juga ditanam beberapa jenis sayuran yang lainnya sebagai pendamping tanaman cabai. Penanaman bibit dilakukan pada sore hari ketika intensitas sinar matahari dan suhu lingkungan sudah rendah. Bibit ditanam di dalam bedengan atau guludan dengan 3 baris. 1 baris berada di tengah dan 2 baris berada di kanan kiri dengan jarak 50 cm kali 50 cm. Selanjutnya dilakukan irigasi atau pengairan. Setelah penanaman, pemeliharaan dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satu hal yang paling prinsip adalah penyiraman, karena tanah yang ada di kebun wakaf ini merupakan tanah pasiran yang kemampuan menyimpan airnya cukup rendah. Oleh karena itu, penyiraman dilakukan secara intensif antara 1 sampai 3 hari sekali, tergantung dari kondisi cuaca dan curah hujan yang ada. Untuk menjamin keberhasilan program, dilakukan pendampingan dengan mengunjungi mitra atau di kebun secara periodik dengan harapan akan memberikan langkah-langkah yang lebih baik bagi mitra dalam budidaya sayuran. Selain itu juga kami lakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya program, dan apabila ditemukan kondisi yang kurang sesuai dengan rencana, maka kemudian dilakukan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik di kebun maupun di rumah pada saat pertemuan pimpinan cabang Muhammadiyah. Dari kegiatan yang sudah kami lakukan sekitar 6 bulan, maka dapat kami simpulkan. Yang pertama, program pengabdian pada masyarakat di PCM Turi sudah terlaksana dengan meningkatnya wawasan dan keterampilan warga Muhammadiyah Turi dalam mengelola tanah wakaf dan terbangunnya kebun produktif untuk budidaya sayuran. Yang kedua, kebun sayuran di PCM Turi diharapkan dapat menjadi media dakwah bilhal dan menjadi contoh bagi masyarakat dan PCM lain dalam mengelola tanah wakaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan agar terus bisa mengabdi. Karena khairun nas anfa'uhum linas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.